Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Dini hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, keluarga Bapak Haji Anang di Bondowoso dikejutkan dengan kabar dari sang menantu yang bernama Ahmad Fauzi di ujung telepon. Dia memberi kabar bahwa istrinya yang berarti adalah putri Bapak Haji Anang tersebut bernama Imelda telah menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 11 malam tadi saat sedang menginap di Hotel Ijen View bersamanya. Kemudian di pagi hari saat memandikan tubuh sang anak, ibu dari Imelda melihat adanya bekas-bekas lebam di sekujur tubuh anak cantiknya itu. Bahkan posisi leher juga dirasa sedikit aneh. Beliau pun berpikir apa yang telah terjadi kepada anaknya semalam. Untuk mengetahui hal tersebut, kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Imelda Yunia Francisca atau biasa dipanggil Melda adalah seorang ibu muda yang lahir pada tanggal 26 Juni 1991 merupakan warga desa Mas Kuning Kulon Pujer Bondowoso. Wanita cantik ini juga terkenal sukses sebagai pemilik salah satu salon di Bondowoso. Dikenal oleh para tetangga sebagai pribadi yang baik dan juga ramah. Dan beberapa tahun lalu Imelda kenalan dengan seorang pria matang bernama Ahmad Fauzi. Pria yang sering dipanggil dengan nama Fauzi tersebut berusia 15 tahun di atas Imelda. Berarti di tahun 2023 tersebut usia Imelda adalah 32 tahun dan Fauzi berusia 47 tahun. Perbedaan usia yang sangat jauh tersebut tidak menghalangi datangnya rasa cinta di antara mereka berdua. Fauzi yang memiliki usaha konstruksi di Bondowoso sudah mencapai kesuksesan di usianya saat itu. Seorang pengusaha salon kecantikan sukses kemudian menikah dengan seorang kontraktor sukses. Betul-betul seperti pernikahan idaman semua orang ya sobat. Apalagi tidak lama setelah menikah mereka berdua dikaruniai 2 orang anak yang sangat lucu berusia 3 tahun dan 1 tahun di tahun 2023 kemarin. Di tengah-tengah keindahan masa pernikahan mereka datanglah kemudian ujian dalam rumah tangga. Usaha konstruksi yang dijalani oleh Fauzi, sang kepala rumah tangga, mengalami penurunan sobat. Omsetnya dari tahun ke tahun semakin kecil karena kondisi ekonomi makro yang memang sedang kurang baik-baik saja. Sampai akhirnya lebih mengandalkan pendapatan dari salon milik sang istri. Masalah ekonomi inilah yang kemudian menjadi penyebab munculnya percekcokan di antara keduanya. Sampai-sampai Fauzi sampai hati melakukan KDRT kepada Imelda. Tidak ada yang mengetahui kebiasaan baru Fauzi tersebut kepada sang istri. Imelda pun tidak bercerita kepada keluarganya dan memilih untuk mempertahankan rumah tangganya demi kedua anak mereka yang masih kecil-kecil. Sampai akhirnya pada hari itu, Jumat 20 Oktober 2023, Fauzi mengajak sang istri untuk staycation di Hotel Ijen View Bondowoso besok Sabtu, sekaligus pergi menagih ke para konsumen Fauzi. Mendengar ajakan staycation tersebut, tentu Imelda seneng banget karena Hotel Ijen View adalah salah satu hotel terbaik di sana. Dengan bersemangat, Imelda menyiapkan keperluan untuk menginap dan menghubungi sang bibi yang bernama Bu Dodi untuk menjaga kedua anaknya di rumah besok. Keesokan paginya, Sabtu tanggal 21 Oktober, Imelda dan Fauzi menjemput Bu Dodi terlebih dahulu untuk menemani kedua anaknya di rumah, sementara mereka menagih pelanggan sekaligus staycation di Ijen View. Setelah itu Imelda juga memberi kabar kepada orang tuanya bahwa dia mau pergi menagih pelanggan Fauzi. Dengan mengendarai sepeda motor, Imelda dan Fauzi pergi ke hotel. Sampai di hotel sekitar jam 11 siang, Fauzi langsung melakukan check-in dan mendapatkan kamar nomor 301. Mereka berdua pun kemudian beristirahat sejenak di dalam kamar dan keluar lagi dari hotel. Sementara itu suasana hotel sangat ramai sobat karena ada pesta pernikahan di sana. Dan sekitar pukul 4 sore, Fauzi bersama Imelda sampai lagi ke hotel tersebut di mana saat itu mereka berdua tampak sangat serasi. Fauzi mengenakan baju coklat dan Imelda tampak sangat cantik dengan pakaian warna krem serta kerudung berwarna hijau. Sesampainya di dalam kamar, mereka sempat melakukan selfie bersama dan melakukan aktivitas di dalam kamar tersebut. Setelah itu, Fauzi memberikan sebutir narkoboy kepada sang istri. Entah sudah menjadi kebiasaan atau baru kali itu,
itu, namun kemudian Imelda meminum narkoboy tersebut. Ini menurut cerita dari Fauzi ya sobat. Semua berjalan sangat baik sampai tiba-tiba muncul juga pembicaraan mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga mereka. Fauzi yang merasa tersinggung kemudian menjadi emosi dan kembali terjadi percekcokan di antara mereka. KDRT kepada sang istri pun terjadi kembali sobat. Kali ini sungguh sangat tidak terkendali karena kebetulan memang hanya ada mereka berdua di kamar tersebut kan, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi tindakan Fauzi kepada sang istri. Sampai akhirnya sekitar pukul 11 malam dia mendapati bahwa istrinya sudah tidak bernafas lagi. Bukannya panik dan langsung melapor ke petugas hotel, pria tersebut malah sempat mencuci muka dan membersihkan badan terlebih dahulu sebelum akhirnya dia menuju ke resepsionis dan melaporkan bahwa istrinya sudah tiada di dalam kamar. Petugas resepsionis yang menerima laporan tersebut pun langsung menghubungi security dan pihak security sesuai protap hotel harus melaporkan segera ke pihak berwajib. Namun belum sempat melakukan hal tersebut, Fauzi dengan cepat mencegah para petugas hotel untuk melapor ke polisi. Dia berkata kepada mereka bahwa dia akan mengurus tubuh sang istri sendiri, tidak usah ada yang melapor ke polisi. Setelah itu kemudian Fauzi kembali ke kamarnya, dia menelpon saudaranya untuk menyewa sebuah mobil pick-up dan tidak lupa memberi kabar ke keluarga Imelda mengenai kejadian ini. Saat itu Fauzi menjelaskan bahwa penyebab hilangnya nyawa sang istri adalah karena narkoboy. Selang beberapa saat, pick-up Grand Max yang disewa akhirnya datang ke hotel. Fauzi kemudian membawa tubuh Imelda yang saat itu hanya dibungkus dengan spray hotel ke atas bak terbuka mobil pick-up. Kemudian pergi menuju pulang ke rumah. Keluarga Imelda sudah menunggu di rumah. Mereka tidak kuasa menahan air mata melihat Imelda yang sudah terbujur kaku. Segera mereka mengurus pembaringan terakhir Imelda di daerah asalnya, Desa Maskuning Kulon. Ibu dari Imelda pun turut memandikan tubuh anaknya itu. Di sanalah tanda tanya besar memenuhi pikirannya. Beliau melihat bekas-bekas lebam di tubuh anaknya itu. Posisi leher pun tampak kurang wajar. Tidak tinggal diam, beliau menyampaikan kecurigaannya tersebut kepada keluarganya termasuk suami dari Imelda. Hampir semua pihak keluarga Imelda ingin melapor ke pihak berwajib, namun Fauzi sang suami bersikeras melarang hal itu. Berbagai alasan dia kemukakan termasuk penyebab hilangnya nyawa sang istri adalah karena narkoboy semata, tidak ada penyebab lain. Jadi kalau sampai dilaporkan takutnya nanti malah jadi masalah di keluarga. Akhirnya pihak keluarga Imelda pun mengalah dan menuruti Fauzi saat itu. Tubuh tidak bernyawa Imelda pun diantar ke pembaringan terakhirnya Minggu pagi itu. Setelah kembali ke rumah masing-masing, kedua orang tua Imelda masih tidak bisa menerima semua alasan yang disampaikan oleh Fauzi. Mereka yakin bahwa ada sesuatu di balik tiadanya Imelda. Sehingga keesokan harinya, Senin tanggal 23 Oktober 2023, ayah dan ibu Imelda membuat laporan ke pihak berwajib. Di hari Selasanya, pihak kepolisian pun menggali kembali pembaringan Imelda. Mereka membawa tubuh tersebut ke RSUD Kusnadi Bondowoso untuk dilakukan autopsi. Melihat proses tersebut, Fauzi pun hanya terdiam dan menyiapkan berbagai alibi di dalam kepalanya. Hasil autopsi pun keluar dan sesuai dugaan keluarga Imelda, banyak hal mencurigakan di sana. Tampak bekas lebam di dahi dan dada kanan, lecet di perut kanan bawah, bekas cairan merah di bawah kuku jari manis kiri dan beberapa bagian lain termasuk bagian pribadi Imelda bagian bawah belakang dan juga depan. Rusuk kanan patah serta rembesan cairan merah di beberapa organ dalam. Diduga Imelda semasa hidup sering mendapatkan KDRT dan KDRT yang sangat berat terjadi di akhir hidupnya. Polisi pun memanggil Fauzi sebagai satu-satunya orang yang bersama Imelda saat dia tiada. Saat dimintai keterangan, dia tidak mengakui adanya KDRT. Dia hanya menyampaikan bahwa Imelda tiada setelah meminum narkoba yang dia beri. Fauzi juga membuat cerita bahwa dirinya dan sang istri adalah sama-sama pengkonsumsi narkoba sejak lama. Namun ternyata sobat, setelah dites kepada Fauzi, hasilnya negatif narkoba. Jadi kelihatan bohongnya kan? Keterangan yang berliku serta tidak pernah ada pengakuan adanya KDRT dari mulut Fauzi inilah yang menyebabkan penyelidikan menjadi sangat lama. Baru di tanggal 12 Desember 2023 pihak berwajib dapat melakukan rekonstruksi kejadian.
Ada 20 adegan di sana dan lagi-lagi Fauzi masih bersikeras bahwa penyebab tiadanya Imelda adalah karena narkoboy, bukan KDRT. Ngeyel banget ini Fauzi. Berpegang pada hasil otopsi dan juga beberapa bukti lain yang diperoleh polisi, akhirnya Fauzi dapat juga dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan baru pada tanggal 3 Juni 2024 sidang putusan memvonis Fauzi dengan hukuman 12 tahun penjara sobat. Gimana nih? Keluarga Imelda sih kurang puas ya dengan putusan ini. Mereka berharap bila Fauzi dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun lah. Mbak Tiwul sih sepakat juga ya dengan hal ini, tapi mau gimana lagi, putusan sudah dijatuhkan. Apakah banding atau tidak, belum ada informasi yang Mbak Tiwul dapatkan. Kalau sobat semua ada yang tahu, boleh komen di bawah ya. Dan demikianlah kisah kasus kita kali ini sobat. Setiap rumah tangga pasti ada aja ujiannya. Bahkan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dari Sang Maha Pencipta loh sebenarnya, supaya kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Karena keributan dan percekcokan bukanlah solusi dari sebuah ujian, malah bisa mengakibatkan kehancuran sobat. Lagi-lagi yang menjadi korban pada akhirnya adalah dua anak yang lucu-lucu itu. Kita doakan bersama ya, semoga kedua anak almarhumah bisa tumbuh menjadi anak yang hebat-hebat kelak. Serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan dan juga kekuatan luar biasa. Dan kepada almarhumah Imelda, semoga sudah beristirahat dengan tenang di sana ya sekarang. Amin ya Allah. Terima kasih untuk semua yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.